taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelum belajar, kita baca doa dulu yuk, agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Halo anak-anak, masih tetap semangat kan? Sekarang kita belajar tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang pertama yaitu taubat. Pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berarti kembali. Sedangkan secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, yaitu yang artinya terjaga dari perbuatan dosa, secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Untungnya, sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Hadis tentang taubat. At-taibu minaz zambi kamal la zambalahu. Artinya, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Hadis riwayat Tabrani. Jenis dan syarat taubat. Jenis dan syarat taubat ada 3, yaitu yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adami. Maka ada 3 syarat. 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Nah, apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut dengan harta, maka caranya yaitu dengan mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non-materi seperti pernah menfitnah, menggunjingnya, ghibah, dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dampak positif perilaku bertobat. 1. Bagi pelakunya sendiri, ada 3 dampak positif. Yang pertama,
memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. Dampak positif bagi orang lain. 1. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. 2. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertobat. Perilaku membiasakan diri bertobat. 1. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. 2. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. 3. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. 4. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang saleh. Dan yang terakhir, bersikap hati-hati dalam bergaul. Bab taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan taat menurut istilah tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah dalam segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk yang lainnya. Lalu, kepada siapa saja kita harus taat? Yang pertama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Yang kedua, taat kepada Rasul, yaitu Muhammad SAW. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Yang terakhir yaitu taat kepada ulil amri atau pemerintah. Ketaatan yang ketiga adalah perintah taat kepada pemimpin. Hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemerintah itu mengarahkan ke jalan yang sesuai dengan syariat agama Islam. Contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Soeharto, pemilik sebuah usaha CV Roti Nikmat yang mewajibkan seluruh karyawan perempuan memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. 2. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal, termasuk belajar dan mengerjakan tugas sekolah. 3. Selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah, baik dilihat guru maupun tidak. 4. Senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Bab istiqomah. Secara bahasa, istiqomah artinya lurus. Sedangkan secara istilah adalah
suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap yang senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu ibadah. Cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Satu, meluruskan niat. Sebelum seseorang melaksanakan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati. Dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Niat juga merupakan penentu suatu ibadah dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dalam hatinya. 2. Memahami makna syahadat. Seorang muslim tentunya mengetahui dan mengenal dua kalimat syahadat, tapi tidak semua orang mengetahui makna sebenarnya dari dua kalimat syahadat. Untuk bisa istiqomah dalam beribadah, maka seseorang muslim harus bisa memaknai arti syahadat dan mengetahui bahwa dengan mengucapkan syahadat, ia memiliki kewajiban sebagai seorang muslim, termasuk dalam beribadah. Ibadah itu sendiri adalah suatu konsekuensi dari ucapan syahadat seorang muslim dan sifatnya mengikat. Yang ketiga, memperbanyak bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran setiap hari secara rutin adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu seorang muslim untuk lebih istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam yang bisa meneguhkan hati seseorang muslim sehingga ia tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal yang mampu merusak imannya. Bab yang terakhir, ikhlas. Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung. Karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan, maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam berniat. Artinya, menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan. Hadis tentang ikhlas. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat shadaqata min maliw wa ma zadallahi abdam bi awi illa iza wa ma tawadu'a ahadulillahi illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya, kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat.
serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, kecuali Allah yang meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sekian, apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.